Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Hatinya sehat? Pikiran sehat? Badan sehat? Kantong sehat? Yang terakhir nih yang paling kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita malam ini masih bisa bernapas. Betul? Ada yang tak bisa bernapas? Jantung masih berdetak, berdegup kencang. Betul? Ada yang jantungnya udah berhenti? Kaki bisa melangkah, tangan menghayut, mata berkedip, telinga mendengar. Ini semua nikmat dari maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bisa diantara kita menghitung berapa tetes darah yang dicuci buah pinggang? Ada yang bisa menghitung berapa kedipan mata, hembusan nafas? Tidak ada. Kita tidak disuruh menghitung, kita disuruh bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sawit naik, alhamdulillah. Pupuk naik, innalillah. Alhamdulillah. Siapa yang mengajarkan kepada kita tentang nama Allah, cara beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersabar segala ujian Allah? Yang mengajarkan kita adalah Dia. Maka kita sebut namanya malam ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu orang. Sangka tadi bidadari turun dari surga. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolsek Singingi, Bapak dan Ramil beserta istri yang hadir semuanya, Ketua LAM, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Saya tak ingat lagi siapa aja yang mau disebut. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa tema pengajian kita malam ini? Panitia Hari Besar Islam PHBI Kecamatan Gaung Anak Serka Tablik Akbar. Mari kita wujudkan ukhuwah Islamiyah melalui bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafah. Panjang betul. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nanti pas saya menghadap ke sini ukhuwah Islamiyah, pas menghadap ke sini bersatu dalam akidah, pas ngadap ke sini berjamaah dalam ibadah, pas ngadap ke sini bertoleransi dalam khilafah. Empat ini berputar aja malam ini. Nah, yang pertama dulu kita bahas kemari. Jadi waktu saya membahas kemari, yang ini jangan memanggil-manggil. Aku kalau dipanggil-panggil hilang bahannya nanti. Bisa janji? Bisa fokus? Jangan ada dusta di antara. Menghadap ke sini ini masalah ukhuwah Islamiyah. Ada di sini orang Jawa. Pripun kabare api? Masya Allah, muga-muga sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Ada orang Banjar?
Ulun kadak bisa ngomong Banjar. Sidin, ikam, ulun itu cuma yang bisa. Ada orang Batak. Biado ala kita sesudahnya. Horas B, habis boras tinggal cabai. Lah ya ada orang awak di seko. Baka badun sana ambo kasadonyo le ranca. Masya Allah. Agak kareba. Baji-baji madeceng. Baji-baji. Masya Allah. Puhaba. Puhaba itu bahasa Aceh. Saya bahasa Aceh yang bisa cuma dua. Puhaba sama pajibu. Pajibu makan. Melayu. Melayu jangan tanya lagi. Aku yang Melayu. Mau Melayu, mau Batak, mau Jawa, mau Sunda, mau Banjar, mau Bugis, mau Makassar, kita adalah bersaudara. Bersaudara itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau sama-sama Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau yang tak Islam, kau bukan saudaraku satu akidah, kau memang tak Islam, tapi kau saudaraku, sama-sama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada orang Islam mengajarkan, kalau tak Islam, pancung kepalanya, ambil motornya, larikan bininya. Itu bukan ajaran Islam, guys. Islam ini mengajarkan kita bersaudara. Betul? Mau ibu menerima saya sebagai saudara? Masya Allah, tak jadi saya pulang malam. Memang saya tak pulang, jadwal masih ada besok. Bersama di gaung anak serka, bersaudara sampai ke surga. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau sudah bersaudara, sanggup kita menengok tetangga kita kelaparan tak makan? Tidak. Apa? Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang Islam. Siapa itu? Alladzi yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan, menangis tak makan, sanggup dia tidur lelap. Gimana ini? Kalau ada fakir miskin, anak yatim yang tak sekolah, diusir dari kelas gara-gara belum bayar uang sekolah, jangan masuk ujian, maka kita semua akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Memang betul. Maka bantu saudara kita dengan membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten apa ini? Saya tahu. Saya cuma ngetes aja. Orang ini sadar apa tidak? Karena jam-jam segini ini biasanya sinetron drama Korea. Perjuangan yang paling hebat untuk hadir tabligh akbar malam ini adalah ibu-ibu. Betul, Bu? Apanya yang betul? Berapa sinetron hilang malam. Mudah-mudahan ibu semua mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Saya dulu kalau pulang ke rumah, makan, duduk, emak saya pun langsunglah bercerita. Apa cerita dia? Aku tadi menengok anak sekolah, celananya kuyak, sepatunya tak berjahit. Kalau udah begitu cakap dia, itu artinya minta duit. Dia cerita, saya diam aja. Berapa lah ini jum ceritanya ini. Ada pula yang tak bisa ikut ujian karena belum bayar uang sekolah. Asal udah habis bahannya, saya tanya, jadi berapa semuanya, Mak? Dia tak minta duit untuk dia belanja, dia tak minta duit dia banyak.
tapi dia mau. Makanya setelah dia meninggal saya teruskan menyantuni anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang tuanya. Jangan ikut curiga langsung. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek-ejek mengolok-olok agama. Pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul, orang yang menyia-nyiakan anak yatim, tak peduli kepada anak yatim. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW? Ana wa kafirul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah. Begini dekatnya nanti di surga. Ibu mau dekat dengan Rasulullah? Bapak mau dekat dengan Nabi Muhammad? Santuni anak yatim. Siap? Berikut ini kita santuni anak yatim. Wah, salam satu kepala, salam satu kepala. Dipajang anak yatim di depan orang banyak. Setahun sekali. Pas menyambut bulan suci Ramadan. Anak yatim itu perutnya sama macam kita, Bu. Laparnya satu hari 3 kali. Bukan sebulan sekali. Anak yatim itu perutnya lapar. Maka kalau ngasih bantuan, jangan pajang dia di depan orang banyak. Malu dia. Mau ditaruh kemana mukanya? Ditaruh kemana? Ya tetap di situ. Saya tanyalah anak yatim yang sudah dewasa. Bapak dulu katanya anak yatim. Betul Pak Ustaz. Apa yang paling menyedihkan waktu jadi anak yatim, Pak? Yang menyedihkan waktu kami dipajang di depan orang banyak. Malunya Pak Ustaz. Sejak itu saya tak mau memajang anak yatim. Kalau ngantar beras, antar ke rumahnya. Bapak habis gajian mampir ke warung, beli beras, beli minyak, beli gula, beli susu, beli sarden, masukkan ke plastik, pulang ke rumah, minta istri yang ngantar. Setuju, Bu? Ibu setuju. Jangan bapak yang ngantar. Kalau bapak yang ngantar, nanti bahaya. Tahu-tahu mak anak yatim itu cantik pula. Meledak perang dunia ketiga. Ibu setuju? Apanya ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceramahlah Ustaz. Siapa yang bersedekah kepala anak yatim, disapunya, diusapnya kepala anak yatim, dapat pahala sebanyak rambut anak yatim. Wah, ada anak yatim yang gundul, tak ada yang menyapu. Ini maksudnya bukan masalah anak yatimnya gondrong ataupun gundul. Yang penting kita kasih bantuan. Siap memberikan bantuan setiap bulan. Kalau masak pakai kaleng susu, masukkan segenggam dalam kresek. Segenggam pagi, segenggam siang, segenggam malam. Kalau 1 bulan berapa genggam? 90 genggam. Masukkan plastik, antar ke rumah anak yatim. Kalau kebetulan puasa sunat, masak kolak 3 mangkok, antar ke rumah anak yatim. Sama-sama kita buka puasa. Jangan mengantar kolak jam 11 malam. Pergi kau antar ke rumah anak yatim daripada basi. Dimakan anak yatim lah jam 11 malam. Masa makan aja lah nak, sedekah orang. Jam 11 dimakan, jam 12 mati. Ini cerita mati ketawa aku enggak? Mestinya sedih lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanda kita bersaudara, peduli. Islamnya mengajarkan bersaudara itu peduli. Kalau ada orang di sebelah kita bersin, maka kita ucapkan yarhamukallah. Sekarang tak lagi ada peduli. Jangankan bersin, mati kawan di sebelah, mampuslah kau sendiri. Duduk sama-sama di stasiun kereta api, di stasiun bis, di airport, pingsan kawan sebelah, bukan ditolong, dipoto pula. Langsung update status, ada orang pingsan di sebelah. Kasihan. Mau jadi apa hidup ini? Alhamdulillah,
di Kecamatan Gaung Anak Serka orang masih peduli dengan pengajian. Tablik akbar saya di Indragiri Hilir inilah yang teramai. Sampai tak nampak saya tahu ujungnya di mana. Yang jelas ini posko pemadam karhutla. Masya Allah. Kantor camat, kantor dan ramil, kantor polres. Siapa yang mau buat kriminal silakan. Sini udah kantor-kantornya. Habis 20 menit. Tak mungkin jam saya bohong. Ini jam nggak pakai baterai, ini jam mahal. Dikasih Ustadz Lukman dari Pontianak. Baju ini mahal ini. Dikasih panitia Gaung Anak Serka. Sorban ini mahal. Dikasih concong. Orang concong tadi kasih. Peci ini mahal. Dikasih orang Jakarta. Jadi yang asli punya Ustadz mana? Yang di dalamnya. Itu asli tak dikasih orang. Nah, habis 20 menit. Sekarang kita lanjutkan bersatu dalam akidah. Ini dia. Bersatu dalam akidah. Akidah kita bukan Khawarij. Akidah kita bukan Murji'ah. Akidah kita bukan Mu'tazilah. Akidah kita bukan sekuler. Akidah kita bukan liberal. Akidah kita apa akidah kita? Ahlus sunnah wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi diyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat teng 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 teng. Itu kalau ada musiknya. Apa makna wujud? Allah itu ada. Adakah Tuhan itu? Ada. Tapi banyak orang tak bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Tuhan. Tuhan jadi hantu jadi Tuhan. Makanya harus belajar akidah. Ibu bapak yang punya pengajian, ibu ada pengajian wirid Yasin. Hari apa? Coba robah habis baca Yasin, Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Setuju? Bapak ada wirid Yasin malam Jumat? Habis Yasin jangan langsung makan mie goreng, jangan bubur kacang hijau, manfaatkan untuk mengaji. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin, memperbaiki bacaan Yasin. Setuju Pak? Setuju Bu? Tinggal minta dari Kementerian Agama penyuluh. Tahu penyuluh? Yang membawa obor. Suluhnya lah gelap. Kenapa Ustadz yang disuluh malam ini? Ini lampu ini kan ke saya perginya nih. Lampu ini ke sini, lampu ini ke sini. Supaya muka saya ini nampak putih di kamera. Jadi jangan adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon nanti jangan. Tadi waktu ceramah tuh kenapa Ustadz tuh matanya nengok aku aja? Saya tak nampak ini ke bawahnya. Ini mata saya kedip-kedip ini sekarang. Ini tak nampak. Bayangan saya ini sedang berada di awan ini sekarang. Luar biasa persiapan panitia ini. Tengoklah berapa bulan orang ini menanam bunga. Ini memasang-masang pagar rumah siapa di tanggal di atas nih berkarpet. Kalian mau tahu gimana rasanya di atas ini? Nanti setelah selesai acara naik ke atas. Udah habis acara bubar naik ke atas tegak biar kalian tahu rasanya. Karpet ini basah. Kadang kita menengok orang ini nikmat lah dia ya di atas ya. Kita tengok orang naik mobil mewah,
Apa kata kita waktu naik motor? Enaknya dia mobil mewah, padahal dia di dalam jantungnya tak normal. Kenapa jantungnya tak normal? Kredit. Asal tanggal 31. Kita sangka hidup orang enak. Yang enak itulah hidup kita, ya kan, Bu? Yang enak itu hidup kita, tidak dikejar-kejar, dialer. Mudah-mudahan kita semuanya hidup tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang bilang amin itu udah nikah aja. Ini jomblo. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dijumpakan Allah. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Apakah kita ragu tentang jodoh kita? Tidak. Apa kita ragu tentang rezeki kita besok pagi? Tidak. Itulah akidah, karena kita yakin bahwa rezeki kita sudah ditetapkan Allah. Alimtu anna rizqi la yakhudhuhu ghairi. Aku yakin rezekiku tidak akan mungkin diambil orang, maka hatiku menjadi tenang. Begitulah kata abang-abang nih. Aku yakin jodohku tak akan mungkin diambil tetangga, maka aku pasti akan menemukan dia. 3 hari setelah itu calon kau pun dipinang orang. Gara-gara apa? Gara-gara tak kau petik bunga, dipetik orang. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu ada namanya usaha dan ikhtiar. Itu di depan saya itu luar biasa persiapan ini. Duduk beberapa hari ini saya ceramah di atas karpet, di gaung anak serka pakai tilam. Tolong selesai acara balik kan nanti ya. Tilam, takut saya malamnya ada tidur tak bertilam gara-gara Ustaz Somad di lantai aku tidur malam. Duduklah saya di situ. Wah, Allah. Sebelah kiri Pak Camat, sebelah kanan Pak dan Pak. Udah kalian foto tadi? Hampir saya tertidur tadi. Saking sedapnya duduk di atas tilam. Di depanku ada pula buah-buahan. Apakah buah-buahan itu untuk saya? Untuk saya. Mungkin untuk panitia. Tapi karena saya tak ada usaha untuk mengambilnya, mengupasnya, memasukkannya ke mulut, apakah mungkin dia masuk? Tak mungkin. Menganga aja. Mana mungkin dia masuk? Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mesti ada usaha. Pasang pancingnya, pasang jaringnya, pakai sampannya, berenang ke tengah laut. Masalah ikannya dapat tak dapat itu urusan Allah. Jadi jangan nanti kalau istrinya bertanya, abang tak ke laut? Iya kalau ada ikan. Kalau tak ada, ikan ada bang. Kalau abang tak percaya, iya dek, tapi ikan itu umpannya kecil, dia tak mau. Kalau gitu abang aja jadi umpannya. Allah tidak menyuruh kau nyari ikan. Allah cuma menyuruh engkau pasang pancing, ambil bulu, ambil kayu, ambil bambu, pasang tali, letakkan mata kail, letakkan umpan, tarik yang pertama, habis umpannya. Tarik yang kedua, mata kailnya hilang. Tarik yang ketiga, talinya putus. Yang keempat, sama-sama gagangnya dilarikan orang. Pulang ke rumah dengan sabar. Rupanya Allah berkata lain. Tak lama sesudah itu datang orang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berlebih pula masak tadi. Kami sangka Ustaz Somad mau singgah ke rumah. Rupanya buru-buru. Ini ada gulai senangin. Rupanya kita ditakdirkan dapat ikan masak. Siapa yang merokok berasap nih? Oh, rupanya bukan rokok, memang berembun. Saya rasa-rasanya sekarang ini macam bangsawan nih. Bangsa yang hidup di awan. Kanan kiri awan dengan bunga-bunga, ada pula bidadari-bidadara. So sweet. Berubah-ubah warna lagi. Luar biasa panitia di kaum anak serkan. Allahu Akbar. Di
kalau kita dipuji orang cepat-cepat balikkan ke Allah. Itu orang yang berakidah Ahlus Sunnah. Anaknya cantik ya, Allahu Akbar. Rumahnya bagus ya, Allahu Akbar. Itu jangan ini anak ibu, iya kok cantik, siapa dulu mamanya? Boleh balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ada orang gaung anak Serkani yang menyembah pokok kayu? Ada? Ada yang kedukun? Ada. Nanti kalau tamat kuliah nikah sama abang ya. Diam kau kucing kurap. Sakit hati, menggumbal, datang setan berbisik. Apa kata setan? Cinta ditolak. Banyak juga setan ini. Diambil air ludahnya, dicuri rambut tempat salonnya, dicari kukunya, dibakar, dimasukkan ke tisu, ditumpahkan ke tempat mie ayamnya. Bacakan mantra sama dukun, kakang telinga bosi boleh tosok kaki gitu, kunci Allah kunci begitu pas dia mau makan mie ayam, nampaknya wajah abang tuh di piring. Rusak akidahnya. Berarti ucapan dia selama ini iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kami memang sholat kepada engkau, tapi mintanya ke dukun, mintanya kepada Allah. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau yang ada di Tembilahan dengan dia yang ada di Jakarta? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencarikan aku. Allah yang mempertemukan kita. Sehingga enak ceritanya kalau ditanya anaknya nanti, ayah, ya, gimana ayah jumpa sama emak dulu? Jangan tanya, banyak tanya masuk neraka. Karena malu dia mau cerita. Mak, ya kenapa ayah tuh tak mau cerita? Apa kau tanya? Ayah sama mak jumpa dulu di mana? Kami ditangkap satpam. Tapi anak-anak muda di gaung anak Serka yang soleh-solehah ini, masya Allah. Ada tembok besi apa ini? Papan laki-laki, tak ada perempuan satupun. Perempuan ada beberapa laki-laki, masih kecil belum akhir bayi. Tidak ada satupun anak-anak yang di gaung anak Serka ini yang melanggar aturan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya insya Allah sampai mati sekali la ilaha illallah, sampai mati akhir kalam yang keluar dari mulutnya. Allahumma ja'al, jadikan akhir kalam kami ketika kami mati menghadapmu, ucapan kami adalah la ilaha illallah. Jangan sampai nanti waktu dibisikkan ke telinga la ilaha illallah, berapa harga sakit? Jangan pikirkan itu lagi, mak. Jangan pikirkan itu lagi, pak. Pikirkanlah kematian. Makanya kita selalu selesai sholat, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha. Saya waktu itu dewan juri musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat. Tinggal di Pematang Rebah. Pagi-pagi pas mau sarapan, dipanggillah sama satu ustaz. Ustaz Somad. Ada apa pak? Sini sebentar. Ada apa? Rupanya ada anak gadis kerasukan setan. Dibacakannya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Udah dibacakan tak keluar juga jin. Kata dia, coba dulu Ustaz Somad baca. Saya bacakan ke telinga anak gadis perempuan. Mana telinga kanannya?
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Berhenti, sadar. Entah dia takut, entah jin itu terkejut, Allah malam. Saya tidak pernah meruqyah, tapi kan sedang terdesak. Mungkin kita lari kan? Apalagi yang kerasukannya anak gadis pula. Waktu itu saya baru pulang, tidur saya LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Kalau sekarang udah tua, udah. Sekarang aku pula tua, masih muda lagi. Selama kita berpegang kepada Allah, maka tidak ada satupun yang bisa mengganggu. Bismillah, ku sebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un. Tak ada satupun yang bisa memudaratkan fil ardi wala fis sama, di langit maupun di bumi. Jadi anak-anak kita ini akidahnya kadang yang merusak ini ayahnya, yang merusak ini emaknya. Nah, nanti kalau kau mau kencing, minta perlindungan sama hantu-hantu yang ada di situ ya. Hantu-hantu, aku izin kencing ya. Kata hantu, silakan. Kenapa pula minta perlindungan sama hantu? Minta perlindungan itu sama Allah. Saya Pak Ustadz nggak ada yang saya takuti kecuali Allah. Betul. Tapi jangan gara-gara ini kau besok tak pakai helm. Oh, naik motor. Tangkap sama Pak Kapolsek. Mana helm? Saya hanya takut pada Allah. Pak Kapolsek, kau pikir kau aja yang pengajian? Aku pun datang tadi malam. Takut kepada Allah itu maksudnya bukan masalah melanggar aturan. Setelah pakai helm, bawa STNK BPKB, langkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu maksudnya. Jangan takut apapun yang terjadi. Ibu kalau tak takut kecuali hanya pada Allah, anaknya lulus ke Al-Azhar Kairo Mesir, anaknya lulus ke Al-Ahqaf Yaman, dia akan kirim sejauh mata memandang. Betul? Saya adik beradik dua. Saya anak pertama, adik saya satu, laki-laki dua-duanya. Waktu saya lulus ke Mesir, kata mak saya, terbang kau sejauh mata memandang. Nanti kalau aku mati mak, atau mak yang mati, dimanapun mati, jangankan di Mesir, tempat tidur pun mati. Begitulah akidah seorang ibu yang ditanamkan ke anaknya. Banyak kawan-kawan saya yang lulus tak jadi berangkat. Ma, aku pergi ya. Jangan kau pergi, nanti kau mati nak. Cengeng. Ibu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Anaknya di pesantren, anaknya di Jawa, anaknya di Gontor, anaknya di Lirboyo, anaknya di Tebu Ireng, anaknya di Munawwarah, anaknya di macam-macam. Maka dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, jaga anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah, jangan sampai dia berzina ya Allah, jangan sampai dia diganggu ya Allah, jangan sampai dia dirusak narkoba ya Allah. Selamat dunia akhirat. Idza sa'alta fas'alillah, memintanya kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadun. Habis 20 menit. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya tulus ikhlas, itu waktu tak terasa cepat berlalu. Beda antara ceramah. Oh, saya pernah ceramah di hotel, pakai AC, tapi rasanya lama betul. Kapan itu Pak Ustaz? Pas acara buka bersama. Macam-macam mati jamu. Hidup kenapa? Semuanya macam orang kesambet, tersapu. Akhirnya terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian, kita tiba masanya waktu berbuka puasa. Alhamdulillah, Allah malaka sumtu wa bika amantu. Datang panitia, mohon maaf Pak Ustaz, itu handphone Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siap menjaga akidah anak kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Masukkan ke pesantren-pesantren Ahlussunnah wal
supaya jangan dirusak dengan akidah yang macam-macam. Insya Allah doakan dia siang dan malam, selamatkan anakku. Makanya doa kita yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan din. Agamanya duluan. Kalau agamanya rusak, hancur yang lain. Tapi kalau sudah agamanya selamat, insya Allah, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Bapak yakin masuk surga? Ibu yakin masuk surga? Bunyinya macam tak yakin. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in saraq, kalau dia mencuri, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Oh, enak kali Islam itu. Berzina, mencuri, masuk surga. Masuk surga. Cuman transit dulu di neraka. Diobok-obok dulu dalam mesin cuci neraka itu. Setelah bersih, barulah masuk ke dalam surga. Sedangkan kita semuanya insya Allah langsung masuk surga insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Amin. Ukhuwah sudah, akidah sudah. Ini yang ketiga, ibadah. Digaung anak serka. Tadi saya selalu mau salah sebut sersan aja tadi. Digaung anak serka ini ibadahnya kalau subuh pakai kunut atau tidak? Kunut. Pakai. Ada yang bilang pakai, ada yang bilang tidak, ada yang diam. Berarti yang diam itu tak sembahyang subuh. Yang satu mengatakan subuh mesti pakai kunut, yang satu mengatakan tidak pakai kunut, sampai berkelahi gara-gara kunut. Alhamdulillah Pak Ustaz, di tempat kami orang sudah tak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama tak sholat subuh. Tadi ketika kami lewat di masjid, sedang sholat maghrib, sedang sholat isya. Sebelum kami singgah tadi makan, sholat isya, kami tengok lebih banyak yang di jalan daripada yang dalam masjid. Tapi saya husnuzon, itu yang di jalan itu musafir semua. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Panam. Sholat isya kan waktunya panjang Pak Ustadz. Kami mau booking tempat, ini jarang-jarang. Oke lah, tapi nanti pulang jangan lupa sholat Saya takut juga saya Bu. Takut juga saya Pak. Apa yang saya takutkan? Takut saya pas nanti diperiksa Allah, diperiksa malaikat amalan orang gaung anak serka. Sholat isya, sholat isya, sholat isya, sholat isya, sholat isya 1 hari absen gara-gara ceramah Abdul Somad. Aku juga yang kena. Salatullah, salamullah. Yang punya handphone, hidupkan senternya. Kalau senternya tak ada, campakkan ke laut. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Nah, matikan, takutnya nanti habis baterai payah di meskol suami. Terus sampai di tiap bahasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah inilah yang setia kita bawa mati sampai ke liang lahat, sampai
masuk ke dalam surga, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggalkan ibadah. Tak sholat gara-gara diajak istri jalan-jalan. Tak sholat gara-gara perempuan yang katanya sehidup semati. Sekarang kutanya, tolong jawab jujur ya Bu. Kalau bapak nih meninggal, ibu mau ikut? Kurang kuat. Kalau mati mereka mau, ibu ikut? Jelas. Jangan tinggalkan sholat. Apa bilang somat? Gara-gara aja jamaah. Sholat itulah yang menolong kita. Ramai yang mengiringi ke liang lahat, masuk ke dalam lubang tanah. Tapi yang mau betul-betul menemani di dalam hanya sholat. Apa bilang sodako? Sodako iya juga, nanti kita bahas. Ini sampai tak sholat gara-gara anak, sampai tak sholat gara-gara tetangga. Yang lebih parahnya lagi, sampai-sampai tak sholat gara-gara sinetron. Ada pula sholatnya sholat iklan. Pas iklan uduk, pas iklan sholat. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kabarnya orang-orang yang begini ini dulu pernah ada di gaung anak serka, tapi udah mati. Yang sekarang ini tinggal yang solehah, yang soleh semua. Ya Allah, yang belum terbuka pintu hatinya sholat, bukakan ya Allah. Yang selama ini menunggu momen, kok kenapa tak sholat? Belum ada geraknya dari Allah. Kalau ada orang begini Bu, kalau ada orang begini Pak, antuk kan kepala yang kepian. Kenapa pula gerak tak ada dari Allah? Ini gerak kita ini dari mana semuanya ini? Dari Allah. Kalau tak digerakkan Allah bisa rupanya. Tidak. Allah kasih kita kuasa. Allah kasih saya kuasa untuk maju atau ke kanan atau ke kiri. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang Riau, menjadi orang Kalimantan, menjadi orang Batak, menjadi orang Sunda, menjadi orang Jawa, itu pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas. Kau mau jadi apa? A Arab, B Batak, C Cina. Tapi untuk belok ke kanan, memetik bunga yang merah, atau memetik bunga yang putih, atau memetik bunga yang ungu, itu pilihan siapa? Pilihan kita. Yang memberi siapa? Allah. Mau ke masjid atau di rumah, mau sholat atau tak sholat, itu yang ngasih siapa? Allah ngasih ke kita, kita gerakkan. Yang datangnya dari Allah, tapi kuasa itu diberikan kepada kita. Maka kita diberikan jalan. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di depan kita ada dua minuman. Yang pertama air zam-zam, yang kedua kencing setan. Khamar, minuman keras, kencing setan. Lalu dengan penuh kesadaran diambilnya kencing setan, diminumnya. Pas ditanya, kenapa kau minum kencing setan? Ini takdir dari Allah. Di zaman Umar bin Khattab, orang macam ini ditangkap, ditanya, kenapa kau minum khamar? Ini kehendak Allah. Kata Umar, ambilkan pelepah korma, pukul dia 80 kali. Ini kita diberikan kuasa untuk memilih antara sholat atau tidak sholat, antara mabuk atau tidak mabuk. Inilah akidah Ahlussunnah. Begitu dalam hal ibadah. Anak-anak dikirim kuliah ke kota, pulang-pulang berbadan dua. Pas ditanya, kenapa kau hamil? Ini kehendak Allah. Ini cocoknya bukan pakai pelepah korma, pakai batang kurma, pukulkan kepalanya. Sudahlah salah, mencari-cari dalil untuk membenarkan kesalahannya. Betul? Ini Ustaz ini marah atau gimana? Tidak marah, cuman mungkin kolesterolnya agak naik. 3 kepala udang masuk.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kabarnya udang, kepiting, makanan seafood yang ada di Gaung Anak Serka ini tidak ada kolesterolnya kalau tidak diperiksa. Kalau dibawa ke puskesmas baru ada, maka jangan diperiksa. Tiba-tiba mati aja. Insya Allah semuanya sehat. Hadir-hadirin yang sakit-sakit sehat insya Allah. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan insya Allah. Ibadah itu ada 3. Ibadah yang pertama ibadah badan, tegak, ruku, sujud, tasawuf, salam, tawaf, sa'i, melontar jumrah, jihad, berdarah, perang, melawan Israel, mengusir Belanda. Itu namanya ibadah badan. Yang kedua itu ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Itu namanya ibadah harta. Yang ketiga ibadah hati, ridho, tawakal, qanaah, sabar. Sabar itu tak keluar keringat. Sabar itu tidak keluar duit, tapi korbannya hati. Ini namanya ibadah hati. Mudah-mudahan kita 3 ibadah ini dapat melaksanakannya dengan baik insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sudah mati kalau ditanya, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kalian hidup lagi? Bukannya hantu itu perempuan. Orang yang sudah mati itu ingin hidup lagi. Pasti tanya, kalian mau apa? Kata orang yang mati itu, fa'asaddaqa laula akhartani ila ajalin qarib. Kasih aku hidup sekejap, sebentar, semenit. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersodakoh. Orang-orang mati itu ingin bersodakoh, Pak. Maka orang-orang kaya di Gaung Anak Serka ini, Bapak orang mana? Saya orang Gaung Anak Serka, Pak Ustaz. Oh, yang kabarnya punya kebun sawit luas itu? Betul Pak Ustaz, gak salah lagi. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Kebun karet? Ada Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 70 keturunan. Emas ada? Ada Pak Ustaz. Berapa kilo? Terakhir timbang kemarin 80 kilo. Mas apa itu? Mas Parno. Maaf Pak Mas. Yang dibawa mati tetap kain kapan yang tak berjahit dan tak bekantong. Pernah nengok kain kapan bekantong? Tidak. Kenapa kain kapan itu tak bekantong? Karena kita mati tidak bawa kartu ATM, Besti. Kita mati hanya membawa ibadah. Yang kumis melintang, yang tegap berotot, yang gagah perkasa, yang kaya raya, yang rakyat jelata, semuanya mati. Berjalan di atas tanah, diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Yang sombongkan itu Ustaz Somad. Ustaz Somad yang disambut, Ustaz Somad yang dikawal. Babinsa, Babin Kamtib, Mas Polisi, tentara, Satpol PP semua mengawal Ustaz Somad. Ustaz pakai lampu, pakai bunga-bunga. Aku tak ada minta. Panitia yang kasih. Tak mungkin ku tolak. Ustaz berada di atas ini. Ini di atas ini sementara. Yang kekal abadi hanya nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau sedang susah, susah sementara. Kalau engkau sedang sakit, sakit sementara. Kalau engkau sedang terluka, luka sementara. Kalau engkau sedang melarat, melarat sementara. Kalau sedang kaya, pula sementara.
yang selamanya itu cuma hubungan aku dengan kamu. Maksud Pak Ustadz, aku dengan bapak, aku dengan saudaraku semua, kita akan tetap bersama. Karena Nabi mengatakan, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia sayang. Apakah bapak sayang dengan aku? Ya. Kenapa ibu tak usah tanya? Bahaya. Sayang bapak ke aku sayang ke bapak karena Allah. Itu yang membuat kita akan bersama nanti bersama dengan Rasulullah SAW. Amin. Padahal kalau ditengoklah jalan kemari nih Pak, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Makanya tadi kata Pak Ketua Panitia, 3 tahun kami menanti usaha Abu Somad. Sangka 3 tahun itu jalan udah bagus. Itu kan kalau Ustadz bandingkan, kalau Ustadz ceramah di Malaysia. Itu kan kalau Ustadz bandingkan kalau ceramah di Brunei Darussalam. Itu kan kalau Ustadz bandingkan kalau Ustadz ceramah di Jakarta. Ini Ustadz kan di kampung Ustadz sendiri. Ini kan di Riau. Ini kan di bumi lancang kuning. Kenapa Ustadz angku dan sombong? Aku tak sombong, aku cerita aja. Masa salah aku cerita dengan saudaraku sendiri? Betul? Datang kemari karena Allah ingin menjumpai saudara fisabilillah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda hadis Rasulullah karena kecintaan lillah billah karena Allah. Itulah yang membuat kita bersama. Berkawan karena jabatan hilang, persahabatan melayang. Berkawan karena harta binasa. Berkawan karena rupa. Hari ini cantik jelita, besok top tua ompong peot. Mendengar ceramah saya kuncinya sakit, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Sempat-sempatkan wirid Yasin. Kenapa ibu itu tak wirid Yasin? Anaknya masih kecil. Tapi ibu itu anaknya udah besar. Anak yang besar itu pula menitipkan anak kecil. Sempat-sempatkan sholat tahajud di waktu malam. Aku tak bisa bangun jam 1 jam 2. Bangun jam 4. Azan subuh kan menjelang jam 5. Bangun jam 4. Mandi. Sholat sunat taubat. Sholat sunat wudhu dulu. Sholat sunat taubat. Sholat sunat tahajud. Sholat sunat hajat. Sempat-sempatkan baca Quran. Sampai masanya nanti meleleh air mata darah, waktu tak akan pulang kembali. Betul Pak? Betul. Kalau saya tanya betul, andai jamaah bilang tak betul, saya terus juga ceramah. Tak saya pedulikan itu. Andai jamaah ini pulang, saya tetap juga ceramah. Saya biasa ceramah tak ada orang jamaah. Itu di TV itu mana ada orangnya? Saya aja berdua sama kamera itu. Saudaraku dimanapun berada, pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, tak ada orang itu. Pikir ada orang, nggak ada. Aku aja sama kameramen. Karena kameramen itu tidur. Kameramen udah siap. Oh iya bos. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pas jam 10, 20 menit, 20 menit, 20 menit, 60 menit. Ustaz Abu Somad di mana-mana ceramah 600 ml. Tapi judul belum habis. Ukhuwah sudah, akidah sudah, ibadah sudah. Yang keempat dia minta jelaskan apa itu khilafah. Ini penting. Di depan Pak Camat, Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil. Karena sekarang lagi heboh nih khilafah. Meninggal Nabi Muhammad SAW, bermusyawarahlah sahabat Nabi untuk mengangkat pengganti kepemimpinan. Maka yang diangkat adalah seorang sahabat Nabi. Siapakah namanya? Abu Bakar. Siapa namanya Bu? Abu Bakar Siddiq. Khalifah namanya. Khalifah itu artinya pemimpin. Pemimpin itu bahasa Arabnya khalifah. Kepemimpinan namanya khilafah. Makanya
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Meninggal naik namanya Bani Umayyah. Tumbang naik namanya Bani Abbasiyah. Tumbang muncul lagi macam-macam kekuasaan. Terakhir Turki Utsmani. Tapi yang benar-benar pakai sistem syura, bermusyawarah, itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sedangkan yang lain itu sistem modelnya meninggal bapaknya, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Itu namanya kerajaan. Jelas? Ada seorang raja Persia namanya Kisra. Siapa namanya? Kisra. Mati Kisra. Anak perempuannya namanya Buran. Dilantik si Buran naik. Maka kata Nabi, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Tak akan beruntung suatu kaum kalau yang diangkat pemimpinnya itu seorang anak perempuan yang tak punya keahlian apa-apa. Begitulah Nabi menentang. Makanya ketika Nabi meninggal, yang diangkat itu bukan Ali, yang diangkat itu bukan Fatimah. Siapa nama anak Nabi Muhammad? Fatimah. Kalau saya tanya, ibu bisa jawab? Jawab. Kalau tak bisa jawab, diam aja. Nanti saya jawab sendiri. Ketika Nabi meninggal, mereka tidak mengangkat Sayyidina Ali, mereka tidak mengangkat Fatimah, tapi bermusyawarah antar sahabat. Akhirnya naiklah sahabat Nabi namanya Abu Bakar Siddiq. Itu menunjukkan Islam ini mengatur masalah ekonomi, jual beli, perdagangan. Islam bukan hanya sekedar akidah, Islam bukan hanya sekedar ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak. Islam mengatur masalah jual beli, gadai menggadai, hutang piutang. Islam mengatur masalah politik. Makanya ada namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Di IAIN itu ada satu fakultas, nama fakultasnya Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah itu ada satu jurusan, nama jurusannya siasah. Siasah itu politik. Bahasa lain dari siasah adalah khilafah. Khilafah itu artinya politik. Jadi orang yang tidak paham, tidak mengerti apa itu sebenarnya politik Islam, jurusannya ada di UIN. Kalau tidak boleh dipelajari, tutup aja jurusan itu. Sampai hari ini jurusan itu masih ada. Ini umat Islam mesti tahu supaya dia mengerti dan paham. Tapi kita dulu ini masuk kerajaan. Kita ini sedang di mana ini sekarang? Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelum Indonesia merdeka, Indragiri Hilir ini masuk mana, Bu? Masuk mana anak muda? Masuk Rengat? Masuk Siak? Gawat kita. Yang satu mengatakan Indragiri Hilir ini masuk Rengat, yang satu mengatakan masuk Siak. Kerajaan Melayu yang besar di Riau ada 4. Ingat baik-baik. Yang pertama Kerajaan Siak, yang kedua Kerajaan Pelalawan, yang ketiga Kerajaan Riau Lingga, yang keempat Kerajaan Indragiri. Yang paling tua di antara 4 kerajaan ini adalah Kerajaan Indragiri. Raja-raja Indragiri itu dulu tidak Islam. Beda sama Siak, Islam semua. Indragiri sebelum Islam, makanya namanya nama tidak Islam. Mereka pakai nama hewan. Siapa raja yang ada di hutan yang paling disegani? Singa. Makanya di tanah Batak dipakai nama singa. Siapa dia? Si Singa Mangaraja. Makanya di Inggris dipakai nama singa. Siapa dia? Richard the Lionheart. Richard namanya Richard. Lion singa. Heart hati. Richard the Lionheart. Richard berhati singa.
Dan di kerajaan Indragiri ada satu raja yang pakai nama singa, namanya Narasinga. Narasinga itu diabadikan sebagai nama stadion di Rengat. Aduh, kita belajar sejarah malam ini. Sampai akhirnya kerajaan Siak, kerajaan Riau Lingga, kerajaan Indragiri, kerajaan Pelalawan menyerahkan kedaulatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 13 juta gulden sumbangan kerajaan Siak Sultan Syarif Qasim untuk perjuangan Indonesia merdeka. Indonesia ini merdeka karena Kesultanan Melayu. Allahu Akbar. Kita tidak anti NKRI, kita sangat cinta dengan NKRI. Maka setelah bergabung, kita pakai sistem demokrasi. Bagaimana cara demokrasi? Kalau zaman dulu meninggal sultan, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Setelah sistem demokrasi dipakai, demokrasi itu mirip dengan musyawarah. Caranya bagaimana? Ini foto-foto saya ini mau saya tulis nanti di bawahnya, bukan caleg. Banyak nanti yang ragu ini. Kalau saya mencaleg mau ibu mencoblos. Wah, bisa berubah niat saya. Ada yang bilang jangan kok saya. Ketika kita melihat ada kertas, ada gambar orang, maka saat kita memilih dia, saat itu kita sedang mengatakan mudah-mudahan diberikan kesehatan insyaallah, amin. Kasih minum Pak, kasih minum air putih, percikkan ke wajahnya, mudah-mudahan sehat. Saya pun ikut pula jadi lemas jadinya. Nanti sebentar lagi kita baca doa sebentar. Jadi sejarah ini mesti dipahami dengan baik. Sekarang kita berada tidak di Kesultanan Indragiri, bukan di Riau Lingga, tapi kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara memilih pemimpinnya adalah dengan cara memilih mencoblos. Maka saat memilih itu kita mesti jujur dan amanah. Kalau orang gaung anak serka pagi-pagi dikasih duit 100.000 mau disuruh mencoblos? Saya yakin tidak, karena orang gaung anak serka ini orang kaya-kaya semua. Kasih 100.000 mau dia, 200.000 tidak. Lalu 5 juta istikharah dulu. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa besar? Pertama, syirik. Insya Allah tak ada gaung anak serka yang syirik. Amin. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Insya Allah tak ada yang durhaka, insya Allah. Amin. Yang kita khawatirkan yang ketiga, apa dia? Syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu apa? Memilih orang gara-gara kena sawer pagi, memilih orang gara-gara bohong tipu. Hati-hati, 2023 bulan September keluar pengumuman KPU, 2024 kita akan memilih, maka gunakan hak pilih sesuai. Tapi Pak Ustadz ada duitnya, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Setuju semua. Duitnya haram kok. Jadi duit haram ini cuma kasih ke saya. Kasihkan ke pembangunan pesantren, kasihkan ke masjid, kasihkan duit subuhat, duit hantu makan setan. Daripada diambil jadi jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam bau. Mudah-mudahan kita semuanya baik-baik saja insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sepanjang saya tausiah di Indragiri Hilir, di sinilah judul yang paling berkualitas. 4 aspek bisa dikupas: ukhuwah, akidah, ibadah, siasah.
empat-empatnya selesai dalam waktu 1 jam 15 menit. Padahal hari ini ceramah saya yang keempat. Padahal di mana-mana saya ceramah itu cuma 3 kali, pagi, siang, sore, macam makan obat. Di sini 4. Tadi di mobil saya udah temenung. Ini bisa tak tausiah malam ini? Bisa tausiah sampai 75 menit. Ini bukan karena saya, ini pastilah karena doa ibu bapak yang soleh-solehah yang baik-baik ini. Dari tadi saya menengok, kenapa Ustadz tuh kalau ceramah matanya tajam? Saya menengok berapa orang yang menguap. Dari tadi saya menengok, satu pun tak ada yang menguap. Jamaahnya kuat, saya pula yang tak kuat. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita soleh dan solihah, negara kita dijauhkan dari malapetaka bencana dan musibah, dijadikan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ke depan diberikan pemimpin yang adil dan amanah, yang sakit disehatkan, yang meninggal dilapangkan kuburnya, yang belum punya anak keturunan diberikan keturunan yang baik-baik. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat berwakaf, berzakat, beribadah, berinfak dan bersedekah. La tada' lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaita. Saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum berjumpa dengan pasangan hidupnya, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan anak, berikan anak yang soleh solihah penghafal Quran ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majelis taklim ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Pulang dengan tenang, jaga ketertiban, jaga kebersihan, jaga keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.